Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Sebelum saya merefleksikan sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya ingin memberikan suatu hal bahwa kita harus peka dengan diri kita bahwa Allah atau Tuhan yang Maha Esa tidak pernah menaruh tanggung jawab itu ke pundak yang salah. Artinya kita harus mengakui bahwa kitalah orang yang terpilih yang akan menjadi tenaga pendidik, tenaga guru yang akan mencerdaskan anak bangsa ini. Artinya marilah kita cintai pekerjaan itu dan tanggung jawab itu, agar apa yang kita kerjakan itu bernilai ibadah dan mempunyai nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi peserta didik kita atau siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, saya akan mencoba merefleksikan sebuah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, bahwa beliau mempunyai impian besar tentang kemerdekaan pendidikan. Ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahwa menurut beliau bahwa pendidikan dan kebudayaan itu adalah suatu hal yang tidak akan terpisahkan. Dua-duanya saling keterkaitan dan tidak akan pernah lepas. Tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dua hal yang ini tidak akan pernah terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, yaitu berada pada sebuah perubahan untuk mencapai cita-cita bangsa yang akan kita capai, yaitu berada pada sebuah perubahan, karena pendidikan adalah sebuah pondasinya. Pekerjaan kita untuk membentuk peradaban antara pendidikan dan kebudayaan harus seimbang. Inti dari filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya menganalogikan sebuah kita bersepeda. Jadi saya menganalogikan kita bersepeda. Jadi agar kita bersepedanya itu tetap stabil, kemudian agar tetap seimbang, maka kita tetap terus mengayuhnya atau menggoesnya. Ketika kita berhenti menggoes, pasti kita akan jatuh dan tidak seimbang. Nah kemudian disitulah kita akan, ketika kita terus menggoes dan mengayuhnya, maka kita bersepedanya akan nyaman dan kita bisa fokus dan melihat apa yang ada di sekitar kita. Nah begitulah pendidikan harus tetap, tidak boleh statis, harus tetap berputar, harus tetap kita mengayuhnya. Artinya harus ada sebuah perubahan, ada progres, tidak statis atau stagnan di satu titik saja. Sehingga pendidikan itu harus melihat daripada kodrat alam dan kodrat zamannya. Pendidikan ini harus berubah dan bergerak dalam sebuah perubahan. Nah, analogi bersepeda tadi, ketika kita sudah stabil dalam bersepeda, mengayuhnya, kita pasti akan melihat kampung-kampung. Artinya kita melihat situasi dan keadaan yang ada di sekeliling kita, di depan kita, samping kanan dan kiri kita. Nah, pada saat kita bersepeda, kita pasti melihat kampung A dan kampung B, kampung C. Kampung A dan kampung B dan kampung C pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Begitupun dengan kondisi alam dan kondisi zamannya. Bahwa di dalam kebudayaan itu ada nilai-nilai kemanusiaan. Pertukaran kebudayaan itu bukan untuk melupakan kebudayaan kita, tetapi untuk memperkuat nilai-nilai budaya kita itu sendiri. Artinya sekalipun kita mempelajari budaya di kampung A atau di kampung B, itu tidak akan menghilangkan budaya yang ada di kampung A, tetapi untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan yang ada di kebudayaan itu tersebut, maka akan menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Artinya budaya-budaya yang berbeda itu akan sama-sama menghamba pada nilai-nilai kemanusiaan.
Kemudian relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang adalah terkait filosofi Ki Hajar Dewantara tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan. Menurut beliau, yang pertama itu ada kodrat keadaan. Nah, kodrat keadaan itu ada 2 bagian. Yang pertama adalah kodrat alam, lalu yang kedua adalah kodrat zaman. Bagian pertama dari kodrat keadaan adalah kodrat alam. Nah, kodrat alam ini pada saat kita bersepeda tadi pasti kita akan melihat kampung A, kampung B, dan kampung C. Nah, kampung A, kodrat alamnya mayoritas penduduknya itu adalah bertani. Kemudian kampung B, mayoritas penduduknya adalah nelayan. Begitupun dengan kampung C. Nah, artinya tidak akan mungkin kita akan merubah karakter suatu kampung itu dengan kebudayaannya. Misalnya seorang petani, kita akan merubah menjadi seorang nelayannya. Kita harus mengikuti kebudayaan yang ada di kampung itu tersebut. Begitupun dengan sebaliknya, kampung B yang notabene adalah mayoritas seorang nelayan, tidak mungkin kita akan merubah seketika menjadi seorang petani. Akan butuh proses yang sangat lama. Artinya, pendidikan harus mampu memberikan edukasi bahwa dari nilai-nilai kebudayaan itu harus kita kedepankan. Artinya harus kita lakukan pendidikan sesuai dengan kodrat alamnya. Kemudian bagian kedua dari kodrat keadaan adalah kodrat zaman. Nah, antara kampung A dan kampung B pasti akan berbeda kodrat zamannya. Dengan percepatan teknologi yang sangat cepat saat sekarang, dari teknologi 4.0 sampai dengan teknologi Android Z, itu berbeda-beda dari setiap kampungnya. Mungkin kampung A teknologinya baru sampai dengan 3G. Nah, sedangkan di kampung B sudah naik ke teknologi 4G ataupun Android. Begitupun dengan kampung C, pasti berbeda-beda. Artinya kita harus seimbangkan, sesuaikan dengan keadaan zaman mereka. Ada 3 prinsip dalam melakukan sebuah perubahan dalam pendidikan yang bernama trikon. Yang pertama itu kontinuitas, yang kedua adalah konvergensi, yang ketiga adalah konsentris. Nah, dalam melakukan perubahan, menurut Ki Hajar Dewantara, dalam sebuah pendidikan, kita harus melakukan dan sering-sering berdialog kritis tentang sejarah. Dan tidak boleh lupa akan nilai-nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Itu yang dinamakan dengan kontinuitas. Lalu yang kedua adalah konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Maksudnya adalah pendidikan itu harus memanusiakan manusia. Kemudian yang ketiga adalah sentris. Pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Analogi petani yang seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa bertani, ketika petani itu menanam padi, tidak akan mungkin yang tumbuh nanti adalah kedelai. Begitupun hal ketika petani menanam sebuah jagung, tidak akan mungkin kita akan memetik hasilnya adalah padi. Nah, apa yang berubah dari perubahan ini? Yang berubah adalah budi pekerti. Nah, budi pekerti ini ada 2 kata. Yang pertama budi dan pekerti. Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah penjelasan bahwa budi itu ada 3 kata. Yang pertama adalah cipta, yang kedua rasa dan karsa, dan yang kedua adalah pekerti. Cipta itu adalah pikiran, rasa adalah perasaan, karsa adalah kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga ataupun raga. Nah, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara harus seimbang antara budi dan pekerti itu. Olah cipta yaitu mempertajam pikiran kita, kemudian olah rasa menghaluskan rasa, sedangkan olah karsa adalah memperkuat kemauan. Kemudian
olahraga itu menyehatkan jasmani kita. Nah, pendidikan itu harus holistik, yaitu seimbang. Jika sudah seimbang, maka kesempurnaan budi pekerti membawa kita ke kebijaksanaan. Maka semua disiplin ilmu itu harus menuju ke kebijaksanaan. Nah, relevansi kedua dari keharusan kita untuk memandang anak itu dengan rasa hormat, harus berorientasi pada anak. Sehingga Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu harus berpusat pada murid, murid, dan murid. Sehingga ada di dalam istilahnya asas pendidikan di sekolah beliau bangun pada saat pertama kali beliau membangun sebuah sekolah yaitu Taman Siswa. Kata beliau, bebas dari segala ikatan dan sucikan hati untuk mendekati sang anak. Tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Analogi menghamba ini mempunyai nilai yang sangat mendalam. Artinya pendidikan harus berpusat betul pada murid, murid, dan murid. Bapak Ibu guru hebat, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan refleksi saya tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.